Salam pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan buku ini tulisan dari Nyonya Ellen G. White yang bisa menguatkan kita masing-masing ketika kita membacanya dan bisa menuntun kita supaya kita menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di sini kita sudah memasuki halaman ke-167 dengan judul Pekerja Agung. Dan kita baca bersama-sama dalam Yeremia 18 ayat 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Adalah karena Tuhan sedang memimpin mereka sehingga hal-hal itu terjadi kepada mereka. Ujian dan halangan adalah metode disiplin Tuhan dan syarat-syarat keberhasilan yang ditentukannya. Ia membaca hati manusia, mengetahui tabiat mereka lebih baik daripada diri mereka sendiri. Ia melihat bahwa sebagian orang mempunyai kuasa dan kelemahan yang kalau diarahkan dengan benar dapat digunakan untuk memajukan pekerjaannya. Dalam pemeliharaannya, ia menempatkan orang-orang ini pada posisi yang berbeda dan situasi yang berbeda pula, agar mereka dapat menemukan dalam tabiat mereka itu cacat yang tersembunyi, dan memperbaiki cacat ini untuk melayakkan diri mereka untuk pekerjaan Tuhan. Sering ia mengizinkan api penyiksaan menyerang mereka, agar mereka disucikan. Jadi bagaimana di sini? Melalui ayatnya ini dikatakan bahwa sama seperti tukang periuk yang berusaha untuk membentuk logam itu. Kita tahu bahwa logam itu hanyalah logam yang baik saja yang dibentuk olehnya. Dan ia tidak akan membuang-buang waktu untuk membentuk suatu hal yang tidak baik. Jadi bagaimana di sini? Sama seperti Tuhan dikatakan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Bahkan di sini juga dikatakan ujian dan halangan adalah metode disiplin Tuhan dan syarat-syarat keberhasilan yang ditentukannya. Jadi bagaimana ujian dan halangan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Ketika kita masih hidup, pasti ujian itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena itu adalah metode disiplin Tuhan. Itu adalah cara yang Tuhan inginkan supaya kita boleh melihat cacat tabiat dalam kehidupan kita dan syarat-syarat keberhasilan yang ditentukannya. Jadi bagaimana Tuhan menginginkan supaya ketika kita menghadapi ujian tersebut, kita bisa melewatinya dengan penuh keberhasilan. Dan itulah yang Tuhan inginkan supaya kita ini menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia-manusia yang kuat dalam menjalani kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan itu mengetahui hati kita lebih baik daripada kita mengetahui hati kita sendiri. Jadi bagaimana? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita ingin melakukan sesuatu, mungkin masih dalam pikiran kita, Tuhan sudah mengetahui setiap pikiran kita itu. Jadi ketika Tuhan sudah melihat bahwa mungkin kita adalah salah satu orang yang mempunyai kesempatan dan mempunyai kemauan untuk kita bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan, maka Tuhan akan membimbing kita. Dan caranya salah satunya mungkin dengan memberikan ujian itu supaya ada dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita mau menjadi pekerja Tuhan, kita tidak bisa menjadi pekerja yang hanya asal-asalan saja, tetapi pekerja yang harus mempunyai kemauan, ketekunan, dan ketangguhan itu, supaya itu menjadi bagian dalam diri kita. Dan ujian-ujian itu Tuhan berikan supaya kita mempunyai kerendahan hati. Kita bisa melihat bahwa ada cacat tabiat dalam kehidupan kita. Mungkin tanpa adanya ujian itu, kita tidak akan melihat cacat tabiat kita. Kita akan merasa bahwa diri kita baik-baik saja. Tetapi ujian-ujian itu akan terjadi ketika Tuhan sudah mengizinkan untuk kita berada dalam satu posisi atau kita berada dalam satu lingkungan. Sama seperti di sini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dalam pemeliharaannya ia menempatkan orang ini dalam posisi yang berbeda dan situasi berbeda. Jadi bagaimana kita juga diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita jangan mengingini posisi orang lain supaya ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat bahwa orang itu mempunyai kedudukan yang enak, kedudukan yang nyaman. Tetapi kita harus ingat bahwa dalam kedudukannya yang enak dan nyaman itu, Tuhan memberikan ujian juga bagi orang tersebut. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang masih hidup di dunia ini untuk terbebas, untuk terlepas dari setiap ujian Tuhan itu. Karena itulah cara yang Tuhan izinkan untuk menguji hati kita. Apakah kita mempunyai hati yang jahat, mempunyai hati yang mementingkan diri kita sendiri, ataukah kita mau mempunyai hati yang penurut, yang mau untuk diajar oleh Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa ia memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki cacat ini dan melayakkan diri mereka untuk pekerjaan Tuhan. Setiap hari ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dalam kehidupan kita, setiap pagi ketika kita bangun, kita melakukan aktivitas kita, di saat itulah Tuhan menginginkan supaya kita memperbaiki tabiat kita, memperbaiki diri kita hari demi hari, supaya kita bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan, kawan sekerja Tuhan. Dan Tuhan menginginkan untuk kita semua menjadi kawan sekerjanya. Tentu saja ketika kita mau menjadi kawan sekerja Tuhan, itu bukanlah untuk kepentingan Tuhan, tetapi itu adalah untuk melatih diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi bagaimana
Mungkin kita berpikir bahwa kita bisa membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi apakah kita tidak pernah berpikir bahwa Tuhan bisa menggunakan apapun yang ada di dunia ini untuk memajukan pekerjaannya? Tetapi ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerjanya, apakah itu bukanlah suatu panggilan yang luar biasa? Bukanlah suatu kehormatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Bahwa kita dipanggil untuk bekerja bersama-sama dengan Dia. Kepastian bahwa kita dipanggil untuk menanggung godaan itu menunjukkan bahwa Tuhan melihat dalam diri kita ada sesuatu yang berharga yang ingin untuk dikembangkannya. Kepastian bahwa kita dipanggil. Jadi kita tahu bahwa kita ini adalah umat-umat yang dipanggil olehnya. Kita menanggung godaan itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan melihat dalam diri kita ada sesuatu yang berharga yang ingin untuk dikembangkan. Jadi bagaimana kita harus sadar bahwa ketika Tuhan mengizinkan untuk kita berada dalam suatu cobaan, bahwa cobaan itu pasti tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan akan mengizinkan cobaan itu untuk menguatkan kita. Dan ketika kita masih diberi cobaan itu, Tuhan melihat bahwa ada sesuatu yang ingin untuk dikembangkannya. Yang mungkin kita rasa sebenarnya kita sudah rasa cukup. Kita sudah rasa tidak mampu lagi, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Dan sama seperti yang di atas tadi sudah dikatakan, Tuhan mengetahui diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Jadi bagaimana ketika Tuhan mengizinkan? Berarti Tuhan menginginkan untuk kita melakukan sesuatu yang lebih lagi. Jika Ia tidak melihat dalam diri kita sesuatu yang akan memuliakan namanya, maka Ia tidak akan menggunakan waktunya untuk memurnikan kita. Jadi bagaimana Tuhan melihat bahwa hati kita ini adalah hati yang mau untuk diajar. Dan di saat itulah Tuhan mau meluangkan waktunya untuk berusaha memberikan ujian ataupun situasi yang akhirnya bisa memurnikan kehidupan kita. Jadi bagaimana di sini kalau kita lihat Tuhan itu sangat peduli untuk kehidupan kita. Bagaimana Ia berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk menjadikan kita manusia-manusia yang suci, yang murni. Ia tidak akan melemparkan batu yang tidak berharga ke dalam dapur apinya. Hanyalah biji logam yang berharga yang Ia perhalus. Pandai besi memasukkan besi dan baja ke dalam api untuk mengetahui jenis logam apa itu sebenarnya. Tuhan membiarkan umat pilihannya memasuki api siksaan untuk membuktikan jenis wataknya. Apakah mereka bisa dibentuk untuk pekerjaannya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ujian-ujian itu Tuhan izinkan untuk ada dalam kehidupan kita, untuk melihat karakter kita yang sesungguhnya. Karena ketika kita diberi kenyamanan, mungkin kita akan menjadi orang yang baik. Mungkin kita bisa menjadi orang yang benar ketika semuanya aman dan damai. Tetapi apakah itu tetap bisa terjadi dalam kehidupan kita untuk kita menjadi orang-orang yang benar ketika kesusahan itu ada dalam kehidupan kita, ketika kita menemui masalah dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap mau menjadi orang-orang yang tetap teguh berdiri dalam kebenaran itu? Ahli tembikar mengambil tanah liat dan membentuknya sesuai dengan keinginannya. Dia meremas-remas adonan itu dan mengerjakannya. Dia mencabik dan menyatukannya kembali. Dia membasahi kemudian mengeringkannya. Dia membiarkannya tergeletak tanpa mengganggunya untuk sementara. Setelah cukup waktunya untuk dibentuk, dia meneruskan pekerjaan itu dengan membentuknya menjadi sebuah bejana. Dia membentuknya di atas putaran, kemudian melicinkannya. Dia mengeringkannya di bawah sinar matahari, kemudian membakarnya dalam tungku. Demikianlah itu menjadi sebuah bejana yang dapat kita gunakan. Demikianlah pekerja agung itu rindu untuk bekerja dan membentuk kita. Dan sebagaimana tanah liat itu berada di tangan ahli tembikar, demikianlah kita berada di dalam tangannya. Bagian kita adalah untuk menyerahkan diri kita untuk dibentuk oleh pekerja agung ini. Tertulis dalam buku seri Membina Keluarga jilid 4, halaman 437 dan 438. Dan juga tertulis dalam buku The Ministry of Healing, halaman 471 dan 472. Sama seperti ahli tembikar yang berusaha untuk membentuk tanah liat itu, dikatakan ia harus meremas-remas adonan itu. Dan ketika ia mencabik lalu menyatukan kembali, dan di saat itulah ia berusaha untuk membasahi dan membentuk adonan itu supaya adonan itu bisa terbentuk suatu hal yang akhirnya bisa digunakan untuk suatu tujuan atau suatu maksud. Setelah cukup waktunya untuk dibentuk, dia meneruskan pekerjaan itu dengan menyatukannya menjadi sebuah bejana. Jadi bagaimana bejana itu harus melalui proses yang mungkin menyakitkan bagi tanah liat itu. Bagaimana ia harus diremas, bagaimana ia harus dibentuk, harus diputar-putar. Ia juga harus didiamkan. Jadi bagaimana? Itu sama seperti kita. Ketika kita ingin untuk dibentuk oleh Tuhan, Tuhan sudah berusaha untuk memberikan sentuhan terbaiknya. Ia sudah berusaha untuk memberikan hal-hal yang akhirnya bisa mendukung kita untuk menjadi bejana yang cantik, yang bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa dia harus mengeringkan di bawah sinar matahari, kemudian membakarnya dalam tungku. Demikianlah itu menjadi sebuah bejana yang dapat digunakan.
Dan pekerja agung itu rindu untuk bekerja dan membentuk kita. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Tuhan itu rindu untuk kita bekerja bersama-sama dengan Dia. Dan di saat itu Ia berusaha untuk membentuk kita, supaya kita bisa menjadi bejana yang tangguh, bejana yang akhirnya bisa digunakan sesuai dengan kemauan Tuhan, dengan maksud-maksud Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa, dan sebagaimana tanah liat itu berada di tangan ahli tembikar, demikianlah kita berada di dalam tangannya. Jadi bagian kita adalah bagaimana kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk mau dibentuk sesuai dengan maksud Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan kepada kita sesuatu yang akhirnya berusaha untuk memenangkan hati kita, berusaha untuk mengangkat derajat kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa didapati layak untuk kerajaan surga. Tetapi kita tidak akan bisa mencapai hal tersebut ketika kita masih mempunyai cacat tabiat dalam kehidupan kita dan kita merasa diri kita baik-baik saja. Dan di saat itulah Tuhan memberikan bantuannya. Tuhan menginginkan supaya kita menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang bisa berdiri teguh nantinya. Dan itu harus melalui proses yang panjang, yaitu bagaimana kita harus dibentuk terlebih dahulu, harus dimurnikan terlebih dahulu, sama seperti logam yang harus dimurnikan terlebih dahulu. Ketika logam itu harus dibakar, dan di saat itulah kita akan terlihat apakah yang menjadi motivasi kita, apakah yang menjadi tujuan atau visi misi kita. Dan di saat Tuhan sudah melihat bahwa ada suatu kesempatan untuk kita mau menyambut kebaikan Tuhan itu, dan di saat itulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi ketika panggilan itu kita abaikan terus-menerus, maka Tuhan tidak bisa memaksa kita, dan Ia akhirnya harus merelakan kita karena kita yang memilih jalan-jalan kita sendiri. Tetapi ketika kita mau untuk menjadi kawan sekerjanya, mengambil posisi yang Tuhan sudah berikan menjadi kehormatan bagi kita, dan di saat itulah Tuhan akan dengan senang hati memberikan segala bantuannya, lingkungan sekalipun, situasi sekalipun, bahkan posisi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang untuk menjadi ujian dan menjadi suatu api yang mungkin akhirnya kita rasa itu menghanguskan diri kita. Tetapi api-api tersebutlah yang justru akan menguduskan diri kita, supaya kita menjadi orang-orang yang akhirnya semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana sama dengan pekerja agung ini? Apakah kita mau menjadi pekerja-pekerja Tuhan juga? Apakah kita mau memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, untuk kita boleh menjadi orang-orang yang mau mengikuti alur yang Tuhan sudah berikan? Karena kita tahu bahwa jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Di luar itu adalah jalan-jalan yang menuju kepada maut. Jadi bagaimana kembali melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, kemanakah jalan yang kita mau? Janganlah kita setengah-setengah, karena Tuhan tidak menginginkan supaya hati kita berada di dunia setengah dan hati kita berada di surga setengah. Jadi bagaimana Tuhan menginginkan hati kita seluruhnya. Dan ketika kita mau memberikan hati kita seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bisa menuntun kehidupan kita. Dan kedamaian itulah yang menjadikan upah bagi kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kedamaian dan keamanan itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi bagaimana melalui pembacaan yang begitu indah ini kita kembali diingatkan bahwa setiap hal yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki diri kita, lingkungan kita sekalipun yang mendukung kita, untuk kita boleh saling mengikis. Karena dikatakan besi menajamkan besi, begitu pula dengan manusia dan sesamanya. Bagaimana ketika kita berhubungan dengan sesama kita, di saat itulah kita akan melihat hal-hal yang mungkin masih tersembunyi dalam kehidupan kita. Tetapi kita yang sudah mengetahui akan firman Tuhan ini, hendaklah kita berusaha untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita hendaklah selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan di manakah cacat tabiat kita yang mungkin masih belum kita sadari. Dan di saat itulah Tuhan akan berusaha menunjukkan setiap cacat tabiat itu. Dan ketika kita sudah melihat cacat tabiat itu, hendaklah kita selalu datang kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk menobatkan kita, memberikan hati yang baru kepada kita. Dan bagian kita adalah kita mengizinkan Tuhan, mau untuk Tuhan ubahkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi bagaimana melalui pembacaan firman Tuhan yang begitu indah ini, hendaklah ini menjadikan pelajaran bagi kita dan pengingat bagi kita. Dalam setiap hal dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang berhati-hati untuk mengambil keputusan. Karena kita mengetahui bahwa kemampuan kita itu tidak ada artinya dengan kemampuan yang Tuhan miliki. Jadi bagaimana hendaklah kita selalu meminta hikmat daripadanya, sehingga hikmat itu menjadi bagian kita, dan kita tidak mengambil keputusan kita sendiri. Melalui firman Tuhan ini boleh menuntun kita masing-masing supaya kita bisa menjadi orang-orang yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya, dan salam Tuhan memberkati.